Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita lanjut kembali berkaitan dengan pembahasan soal UKKJ, Jabatan Fungsional Guru, kompetensi teknis untuk yang profesional. Nah, Bapak dan Ibu, pada contoh soal yang akan kita bahas nanti, ini akan memberikan gambaran seperti apa model soal yang kompetensi teknis profesional. Baik Bapak dan Ibu, ini materi uji kompetensinya yang akan Bapak dan Ibu ikuti tesnya. Jadi di kompetensi teknis itu ada pedagogi, profesional guru, sosial, dan kepribadian. Nah Bapak dan Ibu, sekali lagi contoh soal atau pembahasan soal ini akan memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu seperti ini model soal untuk yang akan Bapak Ibu jawab nanti pada saat uji kompetensi. Bapak dan Ibu, seperti pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk UKKJ ahli pertama ke muda atau dari 3B ke 3C itu hanya satu kali ikut tesnya, yaitu situational judgment test. Sementara untuk yang muda ke madya atau dari 3D ke 4A itu akan ada dua tes. Yang pertama situational judgment test dan studi kasus. Sementara untuk yang madya ke utama ada 3 tes, situational judgment test, simulasi coaching, dan wawancara. Ini untuk yang UKKJ maupun UKKJL. Baik Bapak dan Ibu, merujuk pada model kompetensi yang telah dikeluarkan oleh Permendikbud Ristek nomor 2626 garis miring B garis miring HK garis miring titik 04 titik 01 garis miring 2023 bahwa kompetensi profesional itu adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kemampuan penguasaan materi sebagaimana dimaksud di ayat 1 untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian, kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 11 ditunjukkan dengan indikator. Nah, Bapak dan Ibu, nanti 3 indikator inilah yang akan kita turunkan menjadi beberapa soal. Ya. Yang pertama, pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, karakteristik dan cara belajar peserta didik, dan kurikulum dan cara menggunakannya. Jadi nanti 3 indikator ini kita akan breakdown menjadi beberapa contoh soal yang akan memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu model soalnya. Baik Bapak dan Ibu, saya akan jelaskan kembali apa itu situational judgment test, yaitu jenis tes yang dirancang untuk mengevaluasi kemampuan guru dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin mereka temui dalam lingkungan pendidikan ketika guru tersebut mengajar. Jadi intinya situational judgment test itu tes yang akan Bapak Ibu jawab, tapi diambil dari pengalaman mengajar sehari-hari. Nah, jadi ini tidak ada benar salah, tapi tepat atau kurang tepat. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke indikator yang pertama. Dari indikator kompetensi profesional, indikator yang pertama itu adalah pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Ini model soalnya seperti ini. Situasi 1 atau soal nomor 1, Anda mengajarkan konsep matematika tentang persamaan linear di kelas. Setelah menjelaskan materi secara teori, Anda mendapati bahwa sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah yang melibatkan persamaan tersebut. Apa langkah terbaik yang bisa Anda ambil untuk membantu siswa memahami konsep ini dengan lebih baik? Nah, kalau kita lihat di pilihan jawabannya, ada 5 opsi, A, B, C, dan E. Nah, yang paling tepat itu adalah opsi B, yaitu menggunakan metode pengajaran yang berbeda, seperti memperkenalkan alat peraga visual, atau aplikasi interaktif untuk membantu siswa memahami konsep persamaan linear. Nah, ini jawaban yang tepat. Yang lain juga sebetulnya kurang tepat ya. Tapi
yang paling tepat adalah di opsi B. Lalu kemudian kita lihat situasi 2 atau soal nomor 2. Anda mengajar mata pelajaran biologi mengenai siklus Krebs di kelas 12. Sebagian besar siswa Anda terlihat kesulitan dalam memahami proses biokimia yang kompleks ini. Bagaimana Anda akan memodifikasi pendekatan pengajaran Anda untuk membuat materi ini lebih mudah dipahami oleh siswa? Nah, jawaban yang tepat adalah pilihan C, yaitu menggunakan analogi sederhana atau metafora untuk menggambarkan proses siklus Krebs. Sehingga siswa dapat lebih mudah membayangkan dan memahami konsep yang abstrak ini. Jadi sekali lagi, soal-soal ini adalah soal keseharian yang Bapak dan Ibu temukan sehari-hari. Nah, tergantung Bapak dan Ibu nanti mengambil keputusan mana yang paling tepat sesuai dengan apa yang ada dalam opsi soal ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal 3. Anda mengajar bahasa Inggris tentang tenses kepada siswa kelas 11. Setelah beberapa kali mengajarkan dan memberikan latihan, masih banyak siswa yang salah dalam menerapkan tenses dalam kalimat. Apa strategi terbaik yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka? Nah, ini kita diberikan ada 5 opsi. Nah, jawaban yang tepat adalah menggunakan contoh-contoh kalimat dari kehidupan sehari-hari dan meminta siswa membuat kalimat sendiri berdasarkan situasi nyata yang mereka alami. Ini untuk yang soal nomor 3. Kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu karakteristik dan cara belajar peserta didik. Anda mengajar kelas 2 sekolah dasar dengan siswa yang memiliki beragam karakteristik, termasuk beberapa yang cepat menangkap pelajaran dan beberapa yang memerlukan lebih banyak waktu dan perhatian. Bagaimana Anda akan merancang aktivitas pembelajaran agar semua siswa dapat belajar dengan efektif sesuai dengan kebutuhan mereka? Di soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat adalah B. Mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat kesulitan masing-masing kelompok. Ini untuk yang contoh soal atau model soal, indikator kedua, karakteristik dan cara belajar peserta didik. Indikator soal yang kedua, di kelas Anda terdapat seorang siswa yang selalu aktif, berbicara dan bertanya selama pelajaran berlangsung. Sementara siswa lainnya cenderung lebih pasif dan jarang berpartisipasi. Bagaimana Anda akan mengelola dinamika kelas ini agar setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berpartisipasi? Untuk yang soal nomor 2 ini, jawaban yang paling tepat adalah mengatur giliran berbicara dengan menggunakan sistem angkat tangan sehingga semua siswa mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi sekali lagi ini kemampuan guru dalam mengelola kelas, bagaimana Bapak dan Ibu mengambil keputusan atau dinamika kelas yang Bapak dan Ibu ajar nanti modelnya seperti apa. Kemudian soal nomor 3 untuk indikator yang kedua. Anda mengajarkan pelajaran matematika dasar kepada siswa kelas 3 sekolah dasar. Beberapa siswa tampaknya tidak menyukai pelajaran ini dan sering merasa kesulitan. Sedangkan siswa lainnya sangat antusias dan ingin belajar lebih jauh. Bagaimana Anda akan menyesuaikan pengajaran Anda agar dapat memenuhi kebutuhan semua siswa? Untuk soal nomor 3 dari indikator kedua, jawaban yang paling tepat adalah C. Mencari cara untuk membuat pelajaran lebih menyenangkan dan relevan, seperti menggunakan permainan atau aktivitas praktis, sehingga siswa yang kurang menyukai matematika bisa lebih tertarik. Jadi nanti Bapak Ibu triknya yaitu mana yang lebih tepat ya ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam pembelajaran atau menemukan permasalahan dalam pembelajaran. Bapak Ibu mengambil keputusan ya. Kemudian masuk ke indikator ketiga berkaitan dengan kurikulum dan cara menggunakannya. Anda baru saja menerima kurikulum baru yang harus diterapkan di kelas 4. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan tematik, di mana berbagai mata pelajaran digabungkan dalam satu tema besar. Sebagian besar siswa di kelas Anda terbiasa dengan pendekatan pembelajaran tradisional yang terpisah untuk setiap mata pelajaran. Bagaimana Anda akan memulai penerapan kurikulum baru ini?
Jawaban yang tepat dari soal nomor 1 untuk indikator yang ketiga, yaitu menerapkan kurikulum baru secara bertahap dengan mengkombinasikan metode lama dan baru sehingga siswa bisa beradaptasi perlahan. Jadi menerapkan kurikulum baru secara bertahap dengan mengkombinasikan metode lama dan baru, pendekatan yang bijaksana. Ini memungkinkan siswa beradaptasi dengan perubahan tanpa merasa terbebani dan mempermudah transisi pendekatan tematik. Jadi pelan-pelan Bapak Ibu ya untuk menerapkan kurikulum baru. Soal nomor 2, kurikulum yang Anda gunakan menekankan pentingnya proyek kolaboratif sebagai metode penilaian utama. Namun beberapa siswa di kelas 5 memiliki kesulitan dalam bekerja sama dalam kelompok dan lebih nyaman bekerja sendiri. Bagaimana Anda akan mengatasi masalah ini sambil tetap menjalankan kurikulum dengan benar? Untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang paling tepat adalah pilihan C. Memberikan pelatihan keterampilan kerjasama tim kepada siswa sebelum proyek dimulai, sehingga mereka lebih siap dan nyaman bekerja dalam kelompok. Nah ini jawaban yang paling tepat dibandingkan dengan pilihan yang lain. Kemudian soal yang nomor 3, Anda mengajar kelas 3 dan kurikulum mengharuskan Anda untuk mengevaluasi kemampuan literasi siswa. Dengan menggunakan alat penilaian berbasis observasi dalam kegiatan membaca, namun Anda memiliki kelas yang cukup besar dengan banyak siswa, bagaimana Anda akan memastikan penilaian berjalan efektif dan setiap siswa mendapat perhatian yang cukup? Nah, opsinya adalah opsi D, membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil untuk kegiatan membaca, sehingga Anda dapat lebih fokus dalam melakukan observasi dan penilaian. Ini beberapa contoh pembahasan dan model-model soal yang diturunkan dari kompetensi profesional dari 3 indikator yang telah saya sebutkan tadi. Demikian, mudah-mudahan ini akan memberikan gambaran bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.